Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Sahira Zulfa dengan NIM 12440600150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Shadaqallahul Adzim. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah pada masa awal dakwah Islam di kota Mekah, terdapat sebagian tokoh Quraisy yang mulai tersentuh oleh ajaran Rasulullah SAW. Mereka merasa bahwa Islam adalah agama yang benar. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa terbebani oleh masa lalu mereka yang penuh dengan dosa dan keburukan. Salah satu orangnya adalah Amr bin Al-As, bersama beberapa tokoh yang lainnya seperti Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pernah mengatakan, "Aku ingin masuk Islam, tapi dosaku terlalu banyak. Aku telah membunuh, berzina, dan menyembah pahala. Apakah mungkin semua itu bisa diampuni?" Lalu keresahan mereka ini juga menunjukkan bahwa ajakan Rasulullah benar-benar menyentuh hati mereka. Tapi pada saat yang sama, mereka masih terikat rasa takut bahwa Allah tak akan menerima mereka karena dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan. Maka pada saat itulah Allah menurunkan Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70 sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. Ayat ini dengan tegas menyebutkan 3 dosa besar, syirik, membunuh, dan zina. Tapi kemudian diakhiri dengan satu janji yang sangat luar biasa. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi bukan hanya diampuni, tapi dosa itu bisa diganti jadi pahala jika benar-benar mereka ingin bertobat. Ini bisa menjadi pelipur lara bagi siapapun yang merasa masa lalunya kelam. Dan ayat ini juga bukan hanya turun untuk mereka yang hidup di zaman Rasul, tapi juga untuk siapapun yang pernah merasa bahwa dirinya terlalu berdosa untuk kembali. Bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari dosamu selama kamu benar-benar ingin kembali kepadanya. Surah Al-Furqan termasuk ayat 68 hingga 70 tergolong ke dalam Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ciri khas dari surah Makkiyah terlihat jelas dalam ayat ini. Mengapa? Yang pertama, gaya bahasanya yang menyentuh hati. Yang kedua, isi pesannya menekankan pada tauhid, dosa besar, azab akhirat, dan ajakan untuk bertobat. Dan disampaikan dalam bentuk peringatan, namun tetap terdapat harapan dan rahmat Allah. Ayat-ayat ini ditunjukkan untuk masyarakat Mekah yang pada saat itu masih keras dalam penolakan. Namun beberapa sudah mulai tersentuh oleh dakwah Rasulullah SAW. Maka ayat ini hadir sebagai bentuk dakwah yang mengajak dengan kasih sayang, menyentuh emosional, sekaligus membuka jalan bagi siapapun yang ingin kembali kepada kebenaran.